PSIS Semarang takluk di kandang Persib Bandung, Gilbert Agius tak terima. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius tak terima timnya takluk 1-2 dari Persib Bandung di matchday kelima Liga 1 2024/2025, pada Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Ia menilai, seharusnya PSIS tidak kalah. Namun, apa daya PSIS harus mengakui kehebatan Persib di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tersebut. Sebagai informasi, Persib lebih dulu mencetak gol melalui Tirone Gustavo Del Pino Ramos, 17, lalu PSIS Semarang berhasil membalasnya melalui Rian Ardiansyah, 36. Namun, Persib Bandung berhasil mencetak gol keduanya melalui Gustavo Franca, 40, sehingga laga berakhir dengan skor 1-2. Kita semua kecewa dengan hasil ini karena mental dari tim kita. Saya tidak suka kalah dan saya kecewa terhadap apa yang terjadi, ungkap Gilbert Agius usai pertandingan, dikutip Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Pelatih asal Malta ini kecewa dengan gol kedua yang diciptakan Persib Bandung. Menurutnya, wasit seharusnya tidak memberikan sepak pojok kepada Maung Bandung. Seharusnya tidak terjadi sepak pojok, karena wasit cadangan sudah menginformasikan kepada wasit di tengah bahwa itu tidak corner. Terus apa tugas wasit cadangan itu ketika dia dapat informasi dari luar kemudian diinformasikan ke wasit tengah? Kemudian wasit tengah tidak mengeksekusi apa yang disampaikan wasit cadangan, sambung Gilbert. Itu yang jadi pertanyaan kita. Apa fungsinya dan VAR tidak bisa mengintervensi gol itu? Gol itu pasti sah, karena kejadian yang menjadi kontroversi adalah kejadian sebelumnya. Jadi itu jadi catatan kita, kesalnya. Meski demikian, Gilbert Agius memastikan ini tidak bisa dijadikan alasan bagi PSIS hingga akhirnya mengalami kekalahan. Ia tetap menganggap hasil ini karena Persib merupakan tim bagus. Para pemain sudah mencoba main dengan berani. Di babak kedua kita coba bermain dengan terbuka. Kita mendapatkan banyak peluang di situ, lanjut pelatih PSIS itu. Tapi kita tahu bahwa Persib adalah tim yang bagus. Memang tidak mudah bermain di sini. Pemain sudah menunjukkan karakter pantang menyerah. Jadi tidak mudah bermain di sini, dan kita bangga dengan performa yang ditunjukkan para pemain, tegasnya. Gilbert Agius pun tak mau menjadikan jadwal padat ini menjadi alasan, sebab lawannya Persib Bandung juga mengalami hal yang sama. Dan kita perlu sedikit berbangga diri. Tidak ada pemain kita yang kram di situ. Di sisi lain mungkin 2-3 pemain dari Persib tidak tahu benar-benar kram, atau faktanya mengeluhkan ada sakit di situ, dan kemudian ya kita kalah dengan Persib karena Persib mencetak gol lebih banyak dari kita. Faktanya seperti itu, pungkasnya. Kata Bojan Hodak usai Persib kalahkan PSIS, akui kesulitan. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku kesulitan melawan PSIS Semarang meski menang dengan skor 2-1. Persib mengalahkan PSIS di Stadion Sijalak Harupat, Kap Bandung, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, malam. Tim berjulukan Maung Bandung itu unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat gol Tirone Del Pino. Kemudian PSIS menyamakan kedudukan pada menit ke-36 melalui gol Rian Ardiansyah. Persib kembali unggul pada menit ke-40. Kali ini gol dilesatkan oleh Gustavo Franca. Pertandingan yang sulit, kata Bojan Hodak dikutip dari laman Persib. Ia memuji PSIS yang bekerja keras dan memiliki organisasi permainan.
PSIS bekerja keras di pertandingan ini dan main dengan organisasi yang baik, kata Bojan Hodak. Kami bermain baik di babak pertama, kecuali satu kesalahan. Di babak kedua, kami menunggu dan pertandingan pun berakhir, ujarnya. Lebih lanjut, Bojan puas dengan penampilan pemain bertahan dan tengah. Kami membuat 2 gol, tidak penting siapa yang membuatnya, ujarnya. Para pemain bertahan tampil baik, begitu juga para pemain tengah. Hal bagus dilakukan oleh Matteo yang beradaptasi, berjuang dan perlahan bermain lebih baik, kata Bojan Hodak. Dengan hasil ini Persib ada di posisi key map dengan 9 poin. Mereka selisih 1 poin dari peringkat pertama hingga ketiga yang diisi Borneo FC, PSM, dan Persebaya. Striker asing butut, pelatih Persib pilih pasang badan atas desakan out Mailson 5. Pemain asing Persib Bandung, Mailson 5 didesak untuk hengkang dari tim setelah penampilannya yang tak memuaskan supporter. Persib Bandung mengalami 3 kali hasil imbang, termasuk di laga terakhirnya melawan PSM Makassar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Persib Bandung yang kehilangan David da Silva dan Dimas Drajat pun membuat Mailson 5 tampil di posisi lini depan. Namun penampilannya justru gagal membuat Persib mencuri poin penuh di laga yang berakhir imbang tanpa gol ini. Pelatih Persib, Bojan Hodak memilih untuk pasang badan atas penampilan pemain berusia 30 tahun ini. Ini akan selalu seperti itu, desakan keluar, jika kalian ingat musim lalu. Ketika saya mendatangkan Kevin Ray Mendoza, banyak yang mempertanyakan kenapa membuang Daisuke Sato, kata Bojan. Namun kini terjawab dengan Kevin yang menjadi pahlawan bagi Persib hingga membawa juara di musim lalu. Hal yang sama pun dialami Bojan musim lalu yang seringkali merekrut pemain menganggur. Stefano Beltrame pun menjadi sosok yang mampu membuktikan diri layak membela Persib meski di awal kedatangannya pun dipertanyakan. Semua menyayangkan kenapa dia pergi, Stefano tidak mau bertahan, kami ingin dia tetap tinggal, tapi Stefano tidak mau, katanya. Perekrutan Persib pun tak lepas dari banyaknya kritikan pada pemain asing. Akan sadar hal tersebut, Bojan Hodak membuka salah satu klausul kontrak Tirone Del Pino yang kembali lagi ke tim setelah dipinjamkan ke klub Thailand. Jadi seperti itu, Tirone datang karena dia adalah pemain kami dan memiliki klausul kontrak kalau kami menjadi juara maka dia otomatis memperpanjang kontraknya dan karena itu dia bertahan, kata pelatih asal Kroasia ini. Kembali ke Mailson 5, lanjut Bojan, posisi striker memang sensitif mengingat tugasnya adalah mencetak gol. Untuk itu, pendekatan akan dilakukan guna melihat apa yang salah dari Mailson 5. Seperti yang saya katakan, saya harus bicara dengannya dan menanyakan masalah apa yang dia rasakan dan kadang untuk striker ini sedikit sensitif, katanya. Pelatih Persib ungkap alasan tarik Mark Klok saat hadapi PSIS. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan alasan menarik keluar Mark Klok saat menghadapi PSIS Semarang di pekan kelima Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Bojan mengaku enggan mengambil risiko setelah Mark Klok mendapat masalah di bagian ototnya, sehingga pelatih asal Kroasia ini itu menarik keluar Mark Klok di babak kedua dan digantikan Rahmat Irianto. Ketika ada pemain yang ototnya tegang, maka saya tidak mau mengambil risiko. Kami baru bermain 4 hari lalu dan melakukan perjalanan panjang dari Balikpapan. Jika di Eropa ini, seperti melakukan penerbangan dari London ke Yunani, kata Bojan usai laga. Kondisi yang dialami Mark Klok tidak lepas dari jadwal super padat. Skuad Maung Bandung tercatat menjalani 6 pertandingan dalam 22 hari atau dari periode September hingga awal Maret. Jadi ini jadwal yang ketat dan ketika ada pemain yang merasakan sesuatu maka saya akan langsung menyimpannya, karena kami berikutnya akan melanjutkan permainan dalam waktu yang ketat, ungkapnya.
Setelah melawannya PSIS Semarang, Persib kembali menjalani pertandingan melawan klub Liga Thailand, Port FC di Liga Champions Asia 2. Laga tersebut berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 19 September nanti. Kami tidak bisa terus memainkan pemain yang sama setiap harinya hingga kami pergi ke China. Saya sudah coba menjelaskan ini pada pihak Liga, tapi tidak ada yang peduli, terangnya. 4 hari ke depan mungkin kami akan menurunkan pemain pelapis. Karena ini laga ketiga bagi kami dengan jeda 4 hari. Di waktu yang bersamaan, Port punya waktu recovery yang bagus karena liga mereka memperhatikan itu, tambahnya. Jadi pemain terbaik, Kocijan mulai paham sepak bola Indonesia. Gelandang bertahan Persib Bandung, Matteo Kocijan mendapatkan gelar pemain terbaik pada laga Persib Bandung melawan PSIS Semarang pada lanjutan pekan ke-5 Liga 1 2024/2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat semalam berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib. Pemain asal Kroasia ini memang bermain sangat baik dengan acap kali mampu membaca dan mematahkan serangan PSIS Semarang. Ia juga sering membantu penyerangan dengan menjadi extra player sehingga Persib memiliki pemain berlebih di posisi serangan. Matteo pun mengungkapkan perasaannya setelah bermain bagus dan menjadi pemain terbaik di laga ini. Ia mengaku sangat senang, karena seperti pecah telur. Matteo memang membutuhkan momen seperti ini agar ia menjadi lebih percaya diri lagi di tim Maung Bandung. Ia juga mensyukuri hasil kemenangan ini sebagai modal awal untuk menjemput kemenangan-kemenangan pada laga berikutnya. Saya sangat-sangat senang karena ini. Saya sangat membutuhkan ini. Saya fokus terhadap diri sendiri. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, meski masih beradaptasi. Tapi terima kasih Tuhan. Saya membutuhkan ini dan sekarang saya hanya perlu terus mendorong diri ini. Saya bersyukur atas kemenangan ini. Hasil ini datang dari seluruh pemain di tim. Karena itu saya senang atas hal itu, ucapnya setelah menjadi pemain terbaik. Matteo kemudian bercerita tentang kondisi tubuhnya yang sebelumnya seperti masih merasakan jet lag. Ia mengungkapkan bahwa seperti ada perbedaan antara Indonesia dan Kroasia. Memang, terdapat perbedaan iklim, kelembapan, kultur, dan banyak sekali hal yang berbeda antara kedua negara tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa sepak bola Indonesia sangat berbeda. Namun ia tak ingin menjadikan ini sebuah alasan untuk performanya yang sebelum ini kurang memuaskan. Ia mengaku ingin terus memberikan yang terbaik untuk Persib. Saya tidak tahu itu jet lag atau bukan. Tapi ini seperti sesuatu yang berbeda. Perbedaan di permainan dan ini masih seperti hal baru bagi saya. Tapi saya tidak mau mencari alasan dan tetap memberikan yang terbaik. Saya harap ini bisa terus membaik seperti hari ini, lanjut Kocijan. Ketika ditanya mengenai kondisi fisik terutama kakinya karena sempat mengalami keletihan hingga harus diganti pada laga semalam, ia memastikan bahwa kondisinya masih fit dan baik-baik saja. Saya merasa oke dan baik-baik saja. Sekarang kami menghadapi jadwal yang padat dan hanya memiliki waktu jeda 3 hari untuk laga berikutnya. Tapi semuanya tetap fokus dan ingin bermain di laga seperti ini. Ini laga yang top, pungkasnya. Liga Thailand beri bantuan pada Port FC, Persib Bandung tak disokong PSSI jelang Liga Champions Asia. Persib Bandung dan Port FC mendapat perlakuan berbeda dari federasinya menjelang duel di Liga Champions Asia 2. Persib Bandung boleh merasa cemburu terhadap calon lawannya dari Liga Thailand. Jawara Liga 1 2023/24 itu akan mewakili Indonesia di Liga Champions Asia 2 2024/25 tengah pekan depan. Maung Bandung akan menjamu utusan Thailand Port FC pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat. Untuk menghadapi duel tingkat benua itu, otoritas Thai League memberi kelonggaran bagi klub Asnawi Mangkualam. Port FC hanya melakoni 1 pertandingan selepas jeda internasional, dengan jadwal yang diubah agar menguntungkan klub. Klub berjuluk Port Lions itu menghadapi Buriram United pada Kamis,
tanggal 12 September tahun 2024, saat laga pekan ke-6 lain digelar akhir pekan. Dengan bermain lebih awal di kompetisi lokal, Asnawi DKK memperoleh masa istirahat lebih panjang sebelum bertolak ke Bandung. Mereka memiliki total 7 hari untuk memulihkan diri dan mempersiapkan taktik untuk berduel melawan anak buah Bojan Hodak. Sementara itu di Persib Bandung, mereka dirugikan dengan jadwal neraka Liga 1. Sejak jeda internasional, Persib sudah bermain 1 pertandingan dan akan memainkan 1 pertandingan lagi. Laga melawan PSM Makassar pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, dengan hasil 0-0 akan diikuti laga kontra PSIS Semarang pada Sabtu besok. 2 pertandingan sebelum Liga Champions Asia 2, Dimas Drajat DKK pun hanya akan mendapatkan jeda 3 hari sebelum melawan Port FC. Pelatih Bojan Hodak secara sarkas menyindiri ketum PSSI Erick Thohir yang membebani klub Indonesia untuk tampil baik di Asia. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Fantastis, ujar Hodak. Tapi kami butuh orang yang membantu kami, karena PSSI dan PT LIB tidak membantu. Dengan jadwal neraka seperti ini, pelatih asal Kroasia itu mengancam akan menurunkan tim pelapis di Asia. Jadi mungkin di AFC saya akan menurunkan tim pelapis. Dan jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan, tutur Hodak. Jika Persib melempem di Asia gara-gara jadwal, maka yang rugi adalah sepak bola Indonesia. Tampaknya PSSI dan PT LIB perlu memberi bantuan bagi Persib dengan mengubah jadwal agar tak membebani pemain. Tirone dan Franka akhiri paceklik kemenangan. Bobotoh malah terpesona pemain Persib Bandung yang lain. Tirone Del Pino dan Gustavo de Franca menjadi aktor keunggulan Persib Bandung saat laga kontra PSIS Semarang. Pertandingan pekan kelima Liga 1 2024/2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, itu berakhir dengan skor 2-1. Persib Bandung akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan berkat 2 gol yang diciptakan oleh Tirone Del Pino dan Gustavo de Franca. Gol pertama yang dicetak oleh Tirone pada menit ke-17. Ia memanfaatkan bola liar yang ditemukan dalam kotak penalti. Namun pada menit ke-36, gol sundulan Rian Ardiansyah menyamakan skor. Meski begitu, Persib Bandung kembali unggul pada menit ke-40 melalui sepak pojok Tirone dan mampu ditanduk langsung Gustavo Franca. Pelatih Persib Bandung mengaku belum puas dengan penampilan Pangeran Biru meski meraih kemenangan 2-1. Hodak mengakui kalau pertandingan malam tadi adalah laga sulit. Pertandingan yang sulit, PSIS bekerja keras di pertandingan ini dan main dengan organisasi yang baik. Kami bermain baik di babak pertama, kecuali 1 kesalahan. Di babak kedua, kami menunggu dan pertandingan pun berakhir, kata Hodak kepada media setelah laga. Hodak mengaku senang dengan penampilan para pemain belakang dan tengah, termasuk Matteo Kocijan. Namun, ia meyakini, tim masih bisa berkembang di pertandingan selanjutnya. Kami membuat 2 gol, tidak penting siapa yang membuatnya. Para pemain bertahan tampil baik, begitu juga para pemain tengah. Hal bagus dilakukan oleh Matteo yang beradaptasi, berjuang dan perlahan bermain lebih baik, terangnya. Kemenangan Persib Bandung pun sontak membuat bobotoh sumringah. Pasalnya, mereka telah menantikan kembali Persib Bandung menang setelah 3 laga sebelumnya ditahan imbang. Unggahan Instagram @persib pun langsung dihujani komentar bobotoh. Selain soal kemenangan Maung Bandung, bobotoh pun menyoroti performa pemain. Bukan sang pencetak gol, bobotoh justru soroti pemain yang belum lama bergabung dengan Persib Bandung. Bojan Hodak puas lihat peningkatan permainan Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak,
Tengah senang usai timnya menang 2-1 atas PSIS Semarang di Liga 1 2024/2025. Hal yang membuat Bojan senang bukan hanya meraih 3 poin saja, tetapi juga dari segi permainan, ia melihat Maung Bandung semakin membaik. Awalnya, pelatih asal Kroasia ini sudah memprediksi matchday kelima Liga 1 2024/2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung itu akan berjalan berat, sebab PSIS Semarang merupakan tim pekerja keras. Skornya selalu ketat, 1-0, 2-1, kami sudah menduganya dan kami bermain sangat bagus di babak pertama, kecuali adanya satu kesalahan. Di babak kedua kami bermain bagus juga dan menyelesaikan pertandingan, kata Bojan Hodak usai pertandingan, dikutip Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu pun merasa PSIS Semarang tidak memiliki peluang lainnya selain gol yang berhasil diciptakannya. Karena itu, ia senang dengan penampilan para pemainnya. Kami mencetak 2 gol. Tidak peduli siapa tadi yang mencetak gol. Saya senang Tirone mencetak gol lagi dan pertahanan terlihat bagus, sambung Bojan Hodak. Hari ini gelandang juga bermain bagus. Matteo Kocijan terlihat sudah beradaptasi dan dia bermain bagus. Jadi saya rasa kami sudah makin baik, tuturnya. Bek kanan Persib Bandung, Edo Febriansah sepakat dengan pernyataan Bojan Hodak. Menurutnya, laga ini berat lantaran timnya baru saja melakoni laga awal melawan PSM Makassar di Balikpapan 4 hari sebelumnya. Abis dari Balikpapan lawan PSM dan kita punya waktu 2 hari latihan. Dan lawan PSIS juga tim yang bagus, organisasi yang bagus tapi pada akhirnya kami bersyukur. Kami menang sebagai tim kami bahu-membahu untuk mendapat 3 poin, ungkap Edo. Persib vs Sport FC, Maung putus rentetan seri, modal lawan klub Asnawi. Persib Bandung meraih hasil positif dan mengakhiri rentetan hasil imbang dengan cara mengalahkan PSIS Semarang pada laga pekan kelima Liga 1 2024/2025. Persib mengakhiri perlawanan PSIS dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Sebelum menang atas PSIS, Persib sempat menelan 3 skor seri beruntun kala melawan Dewa United, 2-2, Arema FC, 1-1, dan PSM, 0-0. Kemenangan tersebut tentu mendongkrak mental penggawa Persib jelang laga di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2024 sampai tahun 2025 menghadapi wakil Thailand, Port FC. Laga Persib Bandung vs Sport FC akan berlangsung Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat. Persib mewakili Indonesia dalam ajang antar klub level kedua di Asia tersebut. Pelatih Persib, Bojan Hodak, berencana akan menurunkan pemain lapis kedua dalam ajang ACL 2. Walau begitu, sang pelatih asal Kroasia tetap bersikap optimis. Ia yakin Persib bisa memberikan perlawanan kepada Port FC yang dibela pesepak bola timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. 4 hari ke depan mungkin kami akan menurunkan pemain pelapis. Karena ini laga ketiga bagi kami dengan jeda 4 hari, kata Hodak. Di waktu yang bersamaan, Port punya waktu recovery yang bagus karena Liga Thailand, mereka memerhatikan itu, tuturnya. Hodak percaya kemenangan atas PSIS jadi modal penting untuk skuadnya. Cuma, ia menilai timnya masih bisa berbenah di sektor depan. Itu tergantung siapa yang bermain melawan Port. Tapi menurut saya secara pertahanan dan lini tengah kami bermain dengan sangat bagus. Tutur Hodak, untuk penyerangan kami belum cukup tajam. Tapi seperti yang saya sampaikan, ini tim yang berbeda dari musim lalu. Tutur Hodak yang dalam laga kontra PSIS belum bisa menampilkan bomber utama, David Da Silva, karena cedera. Ya, Hodak berasumsi,
Pemainnya masih butuh adaptasi dan penyesuaian dalam membuat variasi-variasi baru dalam skema penyerangan, seiring kehadiran muka-muka anyar. Mailson 5 kini diyakini masih dalam masa adaptasi. Sementara itu, Dimas Drajat terus mencari bentuk permainan terbaik dan Adam Alis serta Matteo Kocijan berupaya menampilkan kesulitan di lini tengah. Tirone Del Pino merekah usai kembali dari masa peminjaman musim lalu ke Ratchaburi FC. Hodak yakin pemain asal Spanyol itu dapat tampil lebih baik lagi. Ada banyak pemain baru di dalam tim ini. Adam Alis bermain sebagai starter. Matteo Kocijan juga Dimas Drajat belum 100% usai cedera bersama timnas. Ujar Hodak, Tirone juga pertama kali bermain di sisi kanan bersama kami. Tidak buruk, tapi masih ada ruang untuk berbenah menjadi lebih baik, tuturnya.